Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita sama-sama akan belajar tentang reinforcement learning ya. Oke, kita mulai saja. Untuk outcome sama indikatornya dan referensinya bisa kalian baca sendiri ya. Dan yang untuk dibahas pada materi kali ini ada 3 ya secara garis besar. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu agen. Kemudian agen dalam RL atau Reinforcement Learning. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar Q-Learning. Oke, pertama masalah agen ya. Di sini yang disebut agen adalah segala sesuatu yang dapat dilihat sebagai yang mempersepsikan lingkungannya melalui sensor dan bertindak atas lingkungan itu melalui aktuator. Contoh di sini agen manusia, sensornya yaitu ada mata, telinga, dan organ lain yang mungkin ada kulit seperti itu, hidung. Kemudian yang bertindak sebagai aktuator ini bisa tangan, kaki, mulut, atau mungkin bisa bagian tubuh yang lain. Sedangkan bila contohnya agen robot yang biasa digunakan sebagai sensor itu kamera atau mungkin infrared rangefinder ya, dan aktuatornya biasanya berupa motor. Ini contoh, ini environment untuk vacuum cleaner ya. Persepsinya, ini ada lokasi dan konten. Misal, lokasinya A, kondisinya kotor. Kemudian tindakan atau action dari agen tersebut, agen penyedot debu ya. Ini ada 4, misal di sini ada dia bergerak ke kiri, ke kanan, atau melakukan vakum ya, penyedotan ya, dan diam. Sini ada contoh agen penyedot debu ya. Di sini ada urutan persepsi. Ini bila state A kotor, maka tindakan atau action yang akan diambil yaitu sedot. Ketika di lokasi A, kondisinya sudah bersih, maka vacuum cleaner atau robot vacuum cleaner itu dia akan bergerak ke kanan, kemudian pindah ke state atau lokasi B. Bila keadaannya bersih, dia akan mengambil tindakan ke kiri, kemudian bila B dia masih kotor, dia akan melakukan tindakan sedot dan seterusnya ya. Kemudian kita cari tahu soal PAS. PAS itu merupakan singkatan dari Performance, Measure, Environment, Actuators, and Sensor. Pertama-tama, kita harus menentukan pengaturan untuk desain agen cerdas. Misal, di sini tugasnya itu merancang sopir taksi otomatis. Untuk pengukuran performance-nya, ini perjalanan yang aman, cepat, legal, nyaman, dan keuntungan yang maksimal. Sedangkan environment atau lingkungannya, ini berupa jalan, lalu lintas lainnya, pejalan kaki, pelanggan. Untuk aktuatornya, di sini ada roda kemudi atau setir ya, ada akselerator, rem, sinyal, dan klakson. Sedangkan sensor yang bisa digunakan, ini ada kamera, sonar, speedometer, GPS, odometer, sensor mesin, keyboard. Nah, itu contoh ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, agen dalam reinforcement learning. Nah, sebelum kita bahas agen dalam reinforcement learning, kita harus belajar dulu tentang reinforcement learning. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran terawasi atau supervised learning ya, ini merupakan jenis pembelajaran yang paling sederhana dan paling banyak dipelajari. Tetapi pertanyaannya, bagaimana seorang agen ini dapat mempelajari perilaku ketika tidak memiliki guru untuk memberitahu cara melakukannya? Yang pertama, agen ini memiliki tugas untuk dilakukan, kemudian dibutuhkan beberapa tindakan di environment-nya atau di dunianya ya. Kemudian di beberapa waktu kemudian,
agen tersebut mendapat feedback atau umpan balik yang memberitahu seberapa baik kinerjanya dalam melakukan tugas. Agen tersebut akan melakukan tugas yang sama berulang-ulang. Masalah ini disebut dengan pembelajaran penguatan atau reinforcement. Nah, di sini agen akan mendapat penguatan positif untuk tugas yang dilakukan dengan baik. Tetapi di sini agen juga akan mendapatkan penguatan negatif untuk tugas yang dilakukan dengan buruk. Tujuannya adalah untuk membuat agen bertindak di dunianya untuk memaksimalkan reward-nya atau imbalannya. Ini agen harus mencari tahu apa yang membuatnya mendapatkan reward atau punishment. Nah, ini dikenal sebagai masalah penugasan kredit ya. Pendekatan pembelajaran penguatan ini dapat digunakan untuk melatih komputer melakukan banyak tugas. Contohnya ada backgammon dan chess playing, job scheduling, controlling robot limbs. Contoh RL, ini misal permainan catur ya. Ini reward akan didapatkan pada saat game berakhir. Kemudian pingpong, ini rewardnya ini akan didapat setiap mendapatkan poin. Kemudian ini animal ya, animal ini contohnya untuk yang negatif reward ini berupa rasa lapar atau rasa sakit ya. Dengan positif rewardnya itu berupa makanan. Nah, modelnya seperti ini ya, bila supervised learning ini fitur-fitur contohnya, dan dapat label kelasnya. Sedangkan reinforcement learning, ya inputnya berupa situation dan reward. Jadi dari situasi dan reward ini, agen ini akan belajar ya. Nah, untuk formalisasinya atau bentuk matematisnya ya, ini inputannya, ini ada himpunan keadaan state, biasa dinotasikan S, kemudian himpunan aksi atau action, biasanya dinotasikan dengan A ya, dan nilai hadiah di akhir setiap percobaan, biasanya notasinya R. Dan jangan lupa, rewardnya ini mungkin positif ataupun negatif, tergantung dia baik atau buruk hasil yang didapatkan setiap melakukan aksi. Sedangkan outputnya adalah pemetaan dari keadaan ke tindakan. Oke. Kemudian masuk ke reactive agent algorithm. Ini S untuk state-nya ini agen ini dapat mengakses ya atau keadaan yang dapat diamati. Kemudian jika S adalah kondisi terminal, maka exit. Kemudian A di sini adalah aksi ya. Ini harus memilih aksi yang ada di state S. Kemudian agen akan melakukan aksi A tersebut. Polisi atau reactive closed loop strategy. Sebuah polisi P ini adalah pemetaan lengkap dari keadaan ke tindakan. Ini contohnya. Untuk pendekatannya, di sini pelajari polisi atau kebijakan secara langsung, juga pemetaan fungsi dari kondisi status ke tindakan. Kemudian pelajari nilai utilitas untuk status, itu fungsi nilai. Berikutnya ke fungsi nilai atau value function. Sini agen akan tahu apa keadaannya, kemudian agen memiliki sejumlah tindakan yang dapat dilakukan di setiap kondisi. Awalnya agen ini tidak tahu nilai salah, maaf, agen tidak tahu nilai salah satu kondisi ya. Jika hasil dari melakukan tindakan pada suatu keadaan adalah deterministik, maka agen ini dapat memperbarui nilai utilitas U dari keadaan. Jadi seperti ini ya. Nilai utilitas untuk state yang lama ini merupakan sumasi atau jumlah dari reward ditambah dengan nilai utilitas dari state yang baru. Sini agen ini mempelajari nilai utilitas keadaan saat ia bekerja melalui ruang keadaan. Untuk eksplorasi, di sini agen kadang-kadang dapat memilih untuk mengeksplorasi gerakan suboptimal atau yang tidak optimal ya.
dengan harapan agen ini akan menemukan hasil yang lebih baik. Di sini hanya dengan mengunjungi semua keadaan cukup sering, kita dapat menjamin pembelajaran nilai-nilai sebenarnya dari semua keadaan atau semua kondisi. Faktor diskon ini sering digunakan ya atau diperkenalkan untuk mencegah nilai utilitas agar tidak menjadi divergen atau divergen. Dan untuk mempromosikan penggunaan urutan tindakan yang lebih pendek atau lebih efisien untuk mencapai reward. Persamaan update atau pembaruan menggunakan faktor diskon gamma ya, diskon Y. Ini sama ya seperti yang sebelumnya, hanya ditambahkan faktor pengalih diskon di sini pada nilai utilitas new state-nya. Secara normal, faktor diskon ini nilainya diset antara 0 dan 1. Nah, bagaimana memilih aksi? Di sini, apakah cukup untuk memilih tindakan dengan utilitas yang diharapkan atau tindakan saat ini yang tertinggi? Ya, memang seperti itu. Cuma di sini ada masalah ya. Masalahnya di sini adalah setiap aksi ini memiliki dua dampak. Yang pertama, bisa jadi aksi itu menghasilkan hadiah atau juga menghasilkan penalti pada urutan atau state saat ini. Kemudian masalah atau dampak berikutnya adalah informasi ini diterima dan digunakan dalam pembelajaran untuk urutan masa depan. Sedangkan untuk trade-off-nya, ini kembalian langsung untuk kesejahteraan jangka panjang. Contoh ya, bila agen terjebak di dalam suatu liang, ya maka agen akan mencoba jalan pintas. Ya, agen ini bisa saja tersesat, tetapi saat itu juga agen ini bisa jadi agen tersebut mempelajari rute baru yang lebih cepat. Untuk polisi dari eksplorasi, di sini ada dua pendekatan ya. Ada eksplorasi, ketika agen ini bertindak secara acak dengan harapan akhirnya ini menjelajahi seluruh lingkungan. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan eksploitasi ya. Ini ketika agen bertindak untuk memaksimalkan utilitas menggunakan estimasi saat ini. Tapi ada juga yang ini reasonable balance. Ini ketika agen ini bertindak lebih ke arah eksplorasi, ketika dia atau agen tersebut memiliki sedikit gagasan tentang lingkungan. Tetapi agen akan memilih pendekatan yang eksploitasi ketika modelnya ini mendekati benar. Ini contohnya N-arm bandits ya. Kemudian untuk tuning atau pengaturan reinforcement learning, sini kita menggunakan Markov decision process. Di sini proses kontrolnya ini bersifat discrete time stochastic, di mana setiap waktu langkah atau state S ya. Di sini agen ini harus memilih aksi A dari data, dari set A. Set A itu set action ya. Set action yang ada pada state S tersebut. Kemudian agen harus pindah ke keadaan baru dengan probabilitas P ini ya. Dari S ke S yang baru. Kemudian agen akan menerima reward dari perpindahannya atau dari melakukan aksi tersebut. Setiap hasil ini tergantung pada state S dan action A. Dan tidak ada yang bergantung pada status atau tindakan sebelumnya. Jadi, agen ini tidak akan perlu atau tidak akan bergantung pada apa yang sudah terjadi sebelumnya, apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini ada P itu polisi ya kebijakan. S ini adalah aksi yang dapat dilakukan pada state S. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan reward-nya, di mana aksi T ini merupakan P dari ST, P itu polisi ya. Dan untuk gamma ini nilai diskonnya ya, nilainya antara 0 hingga 1. Nah, kemudian untuk value-nya, nah ini jumlah ya dari probability untuk berpindah ke step state dikalikan dengan jumlah dari reward ketika agen membuat atau melakukan aksi tersebut, aksi pada state S itu ya, ditambah dengan value ketika agen itu ada di
state selanjutnya aksen ini. Nah, ini contoh sederhana agen di sebuah lingkungan. Ini state-nya, ini lokasi peta, ada lokasi di 00, 10, dan seterusnya. Ini harusnya sampai 22 aja ya, bukan sampai 33. Sedangkan aksinya adalah bergerak di dalam peta. Tujuannya yaitu mencapai chess. Chess di sini bukan dada ya sebenarnya, chess seperti harta karun gitu ya, untuk mengakhiri game atau episode ini. Ini contoh aksinya yaitu A00. Jadi di sini di posisi 00, agen bisa bergerak ke timur nih ya, ke arah 10, ataupun bergerak ke selatan ke arah 01. Sedangkan aksi pada posisi 10, 10 ini ya. Di sini ada 3 aksi yang bisa dilakukan, yaitu bisa ke timur ke arah 20, ke selatan ke arah 11, dan ke barat ke arah 00. Sedangkan di posisi 20, dia tidak ada ini ya, tidak ada aksi yang harus dilakukan karena petinya atau chessnya berada di lokasi tersebut, ada di lokasi 20, dan seterusnya ya hingga lokasi terakhir di 22. Di sini dia atau agen itu bisa melakukan aksi ke utara dan ke barat. Rewardnya yaitu ketika pada chess ini akan dapat reward 100. Tetapi untuk yang lain rewardnya 0. Jadi untuk yang dapat reward ini pergerakan ke arah timur ya. Dari posisi 10 ke arah timur ke 20 ini nilainya 100. Dan dari 21 bergerak ke utara ke arah 20 nilainya 100. Selain pergerakan dua ini, rewardnya 0. Oke, ini untuk yang tadi tanpa kebijakan. Sedangkan di sini ada contoh ya untuk kebijakan polisi S ya. Nah, di sini hanya dibatasi 00, dia hanya bisa bergerak ke selatan. 01 dan 02 dia hanya bisa bergerak ke timur. 10 dia bisa bergerak ke timur, 11 hanya bisa ke utara, 12 sama ya hanya bisa ke utara. Sedangkan 20 dia tidak ada aksi karena memang itu tujuannya. Dan 21 dia hanya bisa bergerak ke barat, 22 hanya bisa bergerak ke utara. Nah, ini kita harus mengevaluasi kebijakan ya. Sama yang seperti sebelumnya, hanya yang pergerakan ke arah 20 yang nilainya 100 ya. Dari 10 ke arah timur, ini rewardnya 100, dari 21 ke arah utara, nilainya 100. Tapi di sini yang 21, kan ada kebijakan dia tidak ada pergerakan ke utara. Seperti itu. Nah, ini bila faktor diskonnya 0,5, maka nilai ini dari 10 ke 20, di sini ini kan nilainya 100. Kemudian bila dari 11 ke 10 ya kita lihat faktor diskonnya dikalikan dengan nilai maksimal yang di sini ada 100. Berarti 0,5 dikalikan 100 yaitu 50. Nah, kalau di posisi 00, value-nya berapa? Ya, value-nya di sini 12,5. Ini 12,5, yang ini 25 ya. Nah, sebenarnya ini polis ini harus dievaluasi ya. Karena polis ini tuh sebenarnya bisa lebih baik. Misal, 00 ini dia akan nilainya lebih maksimal bila agen ini boleh bergerak ke arah timur. Bila ke arah timur,
ya nilainya bukan 12,5, tapi dia akan value-nya itu akan berapa? 50 ya. Misal. Kemudian di sini di 21 juga. 21 ini polisinya dia hanya boleh ke barat. Sedangkan bila dia ke utara, harusnya nilainya 100. Seperti itu ya. Oke, kemudian masuk ke key learning. Nah, key learning di sini dia itu menambah iterasi nilai untuk mempertahankan nih estimasi utility value ya untuk setiap pasangan S dan A. Jadi pasangan step dan aksi ya. Di setiap aksi pada setiap kondisi. Kemudian utilitas keadaan U pada state S atau I pada state S ini hanyalah nilai Q maksimum atas semua kemungkinan tindakan pada keadaan itu. Ini mempelajari utilitas tindakan, ini bukan status ya, ini model dari free learning. Kemudian key learning ini mempelajari polisi P untuk di saat state test yang mengoptimalkan value P pada state S untuk semua state. Ya, caranya bagaimana? Di sini awal ya, di sini tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang probabilitas transisi keadaan P ini ya. Dan juga tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang fungsi reward. Kata-katanya ya, yang pertama inisialisasi perkiraan hadiah diskon untuk setiap pasangan status atau tindakan. Misal di sini Q-nya 0 ya. Kemudian harus dilakukan perulangan. Agen ini akan melakukan semua tindakan acak A dari set ini, set setiap tindakan yang ada pada state S. Kemudian agen akan menerima S aksen ya, aksen state yang baru, dan akan menerima reward. Reward ketika dia melakukan aksi A dan berpindah dari state S ke S aksen ya. Kemudian yang dilakukan adalah mengupdate key-nya, yaitu nilainya ini ya, 1 dikurangi alpha V, jadi mana alpha V itu nilainya 1/1 ditambah visit. Visit dari ini ya, state S dan action A. Ini algoritmanya. Ini dilakukan perulangan pada setiap state S. Nah, state S ini dilakukan semua actionnya. Action itu apa? Ya, dilakukan semua yang ada di state S. Pertama, nilai key-nya pada state S action A ini sama dengan 0 ya. Action ini current state. Kemudian dilakukan perulangan. Yang A ini, agen akan memilih action. Kemudian melakukan aksi A tersebut. Kemudian akan menerima reward setelah melakukan A ya. Kemudian ini akan menghasilkan state baru setelah melakukan A. Kemudian diupdate nilai key-nya. Dan saat ini diupdate ya. Menggunakan T, yaitu S yang sekarang ya. Di mana learning coefficient alpha di sini ini menentukan seberapa cepat perkiraan ini akan diperbarui. Normalnya nilai alfa ini diatur ke konstanta positif kecil kurang dari 1. Ini contoh key learning ronde pertama ya. Di sini ada peta seperti tadi ya. Ini sudah ada polisi-polisinya. Jadi dari 00 dia bisa bergerak ke timur dan ke selatan. Dari 10 dia juga bisa bergerak ke timur, dia juga bisa bergerak ke selatan, bisa bergerak juga ke barat. Seperti itu ya. Oke, misal di sini ada keadaan awal acak, agen ini berada di posisi 11. Ada di sini. Ini nilainya 0 semua ya, value-nya 0 semua. Dari 11. Nah, dari 11 di sini kan ada kumpulan aksi. Di sini kumpulan aksinya. Dia bisa ke utara, bisa ke barat, bisa ke selatan ini, bisa juga ke timur. Ya. Secara random, agen memilih ke timur.
Ya, jadi agen berpindah timur. Jadi sekarang state yang baru, agen berada di posisi 21. Nah, sedang untuk rewardnya 0 ya. Karena yang nilai 100 hanya yang ketika sampai ke CC ini. Nah, kemudian dari 21 ini, agen akan melakukan aksi secara random juga. Di sini dari 21 yang bisa kita lihat, dia bisa ke arah A, barat, dan timur ya. Tapi di sini, agen akan bergerak ke utara. Jadi state barunya di 20 ya. Di 20, kemudian rewardnya dia dapat 100. Kemudian update key. Key, value key ya untuk S-nya, ini state-nya 21, dengan aksi ke utara 100. Nah, ini ya. State 21 dan aksi ke utara nilainya 100. Nah, sampai sini kan sudah tidak ada gerakan karena dia ada di lokasi atau state-nya di 20 karena memang tidak ada aksi yang ada di state tersebut ya. Maka dimulai lagi. Ini ronde kedua. Dapat posisi awal di 22. Di 22 itu di sini ya. Nah, dari 22, ya agen ini akan bergerak secara acak, dia milih ke utara, dan akan berpindah ke 21 ya. Rewardnya 0, ya karena dia belum masuk ke chest ya. Kemudian update key 21 utara, ini 0, ditambah faktor diskon kali 100. Kemudian aksi random dari 21 agen akan memilih ke utara ya. Jadi state-nya sekarang ada di 20. Ada di posisi chest, reward yang dapat 100. Dan update key-nya ini masih tetap 100. Dan sampai sini tidak ada kemungkinan lagi ya. Kemudian masuk lagi. Di terusnya. Ini sampai ronde 2 sampai sininya. Kemudian di sini contoh e-learning ya. Ini contoh berapa langsung aja. Ini ada random initial state-nya itu di posisi 00. Nah, 00 ini di 11 di sini ya. Di 11 ke is. Jadi seperti yang kita tahu ya. Ini 11 arah is ya. Jadi dilihat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya dari 21 kan bisa ke utara, bisa ke barat atau ke selatan. Kita lihat yang nilai maksimal ini ada 100, 0, 0. Berarti kita ambil yang maksimal ya 100. Dikalikan dengan fungsi diskonnya. Berarti untuk I pada step 11 dan aksi ke timur nilainya 50. Kemudian dari 12 sini ke east, ke arah timur. Sini ya. Ini kita lihat dari bila 12 ke arah east, berarti kan ke lokasi ke state 22 ya. Di state 22 di sini nilainya berikutnya itu 50 dan 0. Nilai maksimalnya 50, kemudian dikalikan dengan skor diskon 0,5, jadi nilainya 25. Di sini diupdate di sini. Pada state 12 dan action ke east, ke timur ya, nilainya 25. Nah, kemudian di state 02, 02 itu di sini, dan update 01, 01 ke east di sini ya, east di sini. Kita lihat di sini maksimal 50. Jadi faktor diskonnya setengah, jadi ini 25 dan 10
ke is, tetap ya 100. Nah, di sini I-nya sudah konvergen ya. Jadi kebijakannya di sini adalah polisi P, state. Ini kita cari yang maksimal di saat ini. Untuk setiap pasangan state S dan A. Jadi misal di sini ya. Misal posisi awal di 11. 11 ini kita cari nilai maksimal pasangan state dan aksinya. Ini ada dua, ini sama ya, 50-50. Jadi dia bisa memilih salah satu. Boleh dia ke utara maupun ke timur. Nah, kemudian dari posisi 21, semisal agen memilih ke timur ya berarti dia posisi di 21. Dia akan memilih nilai yang maksimal antara 100, 25 atau 25 ya, pasti milih 100 ya. Jadi oke, sampai di chase. Nah, ketika misal eh, agen ada di posisi 22 ya. Di sini untuk pasangan state aksinya ada dua ya. Dia ke utara skornya 50 atau ke barat nilai 12,5 ya. Jadi milih yang maksimal dia akan pilih yang aksi ke utara. Jadi seperti itu ya. Kemudian milih lagi yang maksimal yang mana seperti itu. Misal di 0,1 di sini ada 1, 2, 3 ada 3 aksi ya. Jadi dia akan pilih yang maksimal. Ini ada dua pilihan yaitu 25 sama 25. Dia bisa ke utara atau ke barat dan seterusnya ya. Oke, tantangan untuk RL ya. Di sini pertama, ini ketika ada banyak keadaan dan tindakan. Kedua, ketika episode bisa berakhir tanpa reward. Dan yang ketiga, ketika ada jalan sempit menuju ke rewardnya. Misal, langkah sisanya ada 15. Di mana setiap langkah ini memiliki probabilitas memilih jalan yang salah itu sekitar 50% ya. Dengan probabilitas untuk sampai ke tujuannya yaitu 0,01%. Nah, bila kondisi seperti ini, eh, random exploring akan jatuh ya dari tali ini, ya perkiraannya sekitar 97%. Ya, kemudian ringkasannya ya, ini untuk RL, ini area penelitiannya aktif, pendekatan dari OR dan AI ya. Dan masih banyak algoritma yang lebih canggih yang belum kita bahas di sini. Ini juga berlaku untuk bermain game, pengontrol robot, dan lainnya. Oke, sampai di sini materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.